warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rambe. Saya salah satu mahasiswi Stikes Harapan Ibu Jambi, jurusan Kesehatan Masyarakat, semester 5, peminatan K3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko. Manajemen resiko adalah teori yang harus diterapkan di dalam membangun bisnis atau usaha, karena tanpa manajemen yang baik, pengusaha tidak bisa mendeteksi hal-hal buruk yang akan terjadi terhadap perusahaannya. Ironisnya, perusahaan bisa mengalami penurunan atau kolaps tanpa bisa diketahui apa penyebabnya. Nah, untuk tujuan manajemen resiko adalah memastikan resiko-resiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko. Nah, untuk membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan dengan menyediakan informasi mengenai resiko-resiko yang ada di perusahaan, memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko, lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua resiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya, sehingga bila gangguan tersebut memang terjadi, maka perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik. Nah, untuk langkah-langkah dalam proses manajemen risiko: pengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko. Membangun komitmen dari direksi dan pemimpin unit kerja untuk memberikan dukungan penuh terhadap penerapan manajemen risiko perusahaan. Menyusun dan menetapkan struktur tata kelola risiko yang sesuai di perusahaan dipimpinnya. Penunjukan Kevin yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko secara meluas ke seluruh organisasi. Penetapan sejarah jelas bahwa akuntabilitas pengelolaan risiko tetap berada pada para pemangku risiko dan bukan ke para champion. Penyusunan infrastruktur organisasi sebagai unit untuk mendorong penerapan manajemen risiko ke seluruh organisasi, termasuk di dalamnya akuntabilitas penerapan tersebut pada setiap tingkatan dalam organisasi. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memadai dalam arti tenaga ahli, pelatihan, dana, sarana fisik, peralatan, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan manajemen risiko dengan baik. Memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan strategi perusahaan. Menerapkan proses manajemen risiko perusahaan yang telah berhasil digunakan oleh perusahaan lain atau sejenisnya. Menerapkan seluruh kebijakan manajemen risiko perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses manajemen perusahaan. Melakukan pengembangan kompetensi dan proses pembelajaran manajemen risiko perusahaan secara berkesinambungan. Melakukan pengembangan struktur organisasi perusahaan yang dapat mendukung penerapan manajemen risiko perusahaan. Membangun budaya peduli risiko di seluruh proses manajemen perusahaan melalui antara lain komunikasi kebijakan dan implementasi manajemen risiko perusahaan secara berkesinambungan. Menerapkan manajemen risiko perusahaan sebagai perwujudan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Manajemen risiko perusahaan diterapkan untuk meminimalisasi segala kemungkinan kejadian yang dapat berakibat buruk terhadap pencapaian sasaran perusahaan. Penerapan manajemen risiko perusahaan mengacu pada kerangka kerja ISO 31000/2009 dengan pertimbangan bahwa
Kerangka ini lebih praktis, bersifat generik, dan sejalan dengan struktur organisasi serta bentuk badan hukum perusahaan, yaitu perusahaan perseroan yang pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kerangka kerja manajemen risiko PTPN 8 adalah sebagaimana berikut. Skema tersebut menunjukkan gambaran mengenai kerangka kerja manajemen risiko sebagai induk dari proses manajemen risiko yang bersifat teknis, dan gambaran bagaimana tata kelola risiko yang terdiri dari aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan harus dilaksanakan. Untuk mendukung agar pelaksanaan proses manajemen risiko perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan akan melakukan pengembangan lingkungan internal yang mendukung penerapan manajemen risiko perusahaan, meliputi antara lain pengembangan dan dukungan manajemen, penetapan strategi umum, dan kebijakan penerapan manajemen risiko. Seluruh jajaran manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko perusahaan dalam mengelola seluruh aktivitas dan unit kerja yang dipimpinnya. Akuntabilitas penerapan manajemen risiko perusahaan. Direksi sebagai komite risiko dan pemimpin perusahaan adalah penanggung jawab utama penerapan manajemen risiko pada perseroan. Dewan Komisaris adalah pengawas tertinggi dalam pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan review pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perseroan. Sekretaris perusahaan selaku unit pengelolaan risiko bertugas mengkoordinir seluruh unit kerja dalam setiap tahap implementasi manajemen risiko. Satuan pengawasan internal bertugas untuk melaksanakan pengawasan atas setiap pelaksanaan rencana perlakuan risiko setiap unit kerja. Pemimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengelolaan risiko pada masing-masing unit kerjanya. Seluruh karyawan berkewajiban mengimplementasikan seluruh tahap manajemen risiko dengan mengacu kepada pedoman ini. Sekian dari penjelasan manajemen risiko. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.